Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Mosul. Bercerita tentang satu-satunya pasukan khusus muslim yang sampai saat ini terus memburu ISIS untuk keluar dari kotanya. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan dibawa ke negara Irak, tepatnya di kota Mosul. Terlihat banyak bangunan yang sudah hancur lebur akibat perang antara ISIS dengan tentara pemerintah. Saat itu ISIS sedang gencar-gencarnya setelah masa pendudukan mereka yang diisi dengan teror, pemerkosaan, serta pembantaian tanpa henti kepada warga sipil serta pemerintah. Satu-satunya pasukan yang sampai saat ini terus memburu kelompok ISIS adalah pasukan yang disebut dengan Tim SWAT Niniwe, yaitu terdiri dari pasukan khusus kepolisian Irak. Diberitahu kalau tim SWAT ini juga adalah satu-satunya musuh ISIS yang apabila tertangkap oleh kelompok ISIS maka tidak ada pengampunan sedikit pun. Mereka akan langsung menggorok anggota tim SWAT tanpa penawaran bertobat atau diajak bergabung dengan ISIS. Kemudian adegan memperlihatkan 3 orang polisi lokal yang saat ini sedang terdesak oleh kelompok ISIS. Hal itu disebabkan karena ketiga polisi tersebut baru saja menawan 2 orang anggota ISIS. Setelah peperangan yang cukup lama, akhirnya ketiga polisi itu sudah mulai kehabisan amunisi sehingga dapat dipastikan mereka akan segera dibantai. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah lain dan anehnya tembakan tersebut tidak mengarah kepada mereka. Satu polisi muda bernama Kawa mencoba mengecek rekan polisinya yang kebetulan itu adalah pamannya sendiri. Sayangnya si paman sudah tewas akibat tertembak di peperangan barusan. Kini yang tersisa hanya Kawa dan satu temannya yang bernama Jamal, ini orangnya. Setelah suara tembakan mereda, Kawa mencoba melihat situasi yang ternyata mereka baru saja diselamatkan oleh pasukan tim SWAT. Kawa dan Jamal cukup terkejut dengan hadirnya pasukan tim SWAT. Karena menurut kabar yang beredar, semua pasukan tim SWAT sudah dibantai ISIS saat sedang menjalankan misi. Akan tetapi kenyataannya sebagian tim SWAT masih hidup dan sekarang dipimpin oleh seorang mayor bernama Jasim. Di sini Mayor Jasim bertanya kenapa ada polisi lokal yang berperang di wilayah ini. Jamal menjawab kalau mereka baru saja menangkap 2 anggota ISIS yang ketahuan telah menjual barang haram. Namun saat 2 orang itu akan dibawa, mereka langsung diserang ISIS. Kemudian Mayor Jasim bertanya kepada Kawa berapakah umurnya dan sudah berapa lama ia menjadi seorang polisi. Kawa mengatakan kalau ia masih berusia 21 tahun dan jadi polisi baru 2 bulan kemarin. Mendengar hal itu, Mayor Jasim cukup kagum kepada Kawa. Karena Kawa masih minim pengalaman, namun ia sudah mempunyai skill berperang yang baik. Lalu kemudian memperlihatkan tim SWAT yang tanpa ragu langsung menghabisi 2 anggota ISIS yang sebelumnya Kawa dan Jamal tangkap. Setelah itu Mayor Jasim meminta identitas Jamal dan Kawa untuk dicek di daftar nama apakah mereka berdua merupakan anggota ISIS. Hal itu disebabkan karena banyak dari anggota polisi juga yang sebenarnya bersekongkol dengan kelompok ISIS. Namun setelah diperiksa ternyata Jamal dan Kawa tidak tertera di dalam nama daftar tersebut. Artinya mereka berdua bukan bagian dari anggota ISIS yang merupakan musuh tim SWAT. Mayor Jasim lalu bertanya apakah anggota keluarga dari Kawa dan Jamal pernah ada yang dihabisi oleh ISIS. Jamal menjawab tidak ada. Sementara Kawa mengatakan kalau pamannya baru saja dihabisi oleh kelompok ISIS. Mendengar hal itu, Mayor Jasim langsung memberikan sebuah topi SWAT sebagai bentuk ajakan untuk Kawa bergabung bersama pasukan tim SWAT. Sementara pertanyaan tadi ditanyakan agar Kawa mempunyai alasan untuk mau membantai kelompok ISIS.
Setelah ngahulang tarik, akhirnya Kawa mau menerima tawaran tersebut, namun ia tidak mau jika jasad pamannya dibiarkan begitu saja. Pada akhirnya Mayor Jasim memerintahkan Jamal untuk mengantarkan jasad si paman ke keluarganya. Sementara Kawa diberikan seragam karena sekarang ia bagian dari kelompok tim SWAT. Kawa. Setelah Jamal pergi, Kawa dan pasukan tim SWAT mulai menyusuri setiap rumah untuk memburu ISIS. Di suatu kesempatan, Kawa sempat bertanya kepada anggota tim SWAT yang bernama Walid mengenai apa misi mereka sebenarnya. Walid tidak menjawab dan hanya mengatakan kalau Kawa tinggal ikuti saja arahan mereka. Kemudian tim SWAT masuk ke sebuah rumah kosong dan di sini mereka memutuskan untuk istirahat sebentar. Sebagian anggota ada yang bersantai sambil rebahan dan sebagiannya lagi ada yang menonton TV. Sementara itu, Kawa dan satu anggota memilih bersantai sambil mendengarkan lagu Keong Racun. Tak lama dari itu terdengar sebuah mobil yang mengarah ke arah mereka. Kawa dan Mayor Jasim langsung melihat mobil tersebut. Ternyata mobil itu adalah mobil polisi yang sedang dikendarai oleh Jamal, yaitu rekan polisi Kawa yang sebelumnya membawa jasad si paman. Jamal yang ternyata seorang pengkhianat memberikan petunjuk kepada kelompok ISIS kalau tim SWAT berada di daerah ini. Kemudian datang mobil ISIS yang tiba-tiba langsung meledak. Ledakan tersebut berhasil menghabisi satu anggota tim SWAT yang bernama Ocid. Oleh karena itu, Mayor Jasim sempat menuduh Kawa adalah seorang pengkhianat sama seperti Jamal. Anggota tim SWAT yang lain segera menenangkan Mayor Jasim karena mereka percaya kalau Kawa tidak sama seperti Jamal. Setelah semuanya tenang, akhirnya Mayor Jasim percaya kepada Kawa dan ia menitipkan ponsel milik Ocid kepadanya. Mayor Jasim mengatakan kalau Kawa harus menjaga ponsel tersebut sampai ponsel itu diberikan kepada keluarga Ocid. Kemudian pasukan tim SWAT membawa jenazah Ocid masuk ke dalam mobil. Lalu mereka mendoakan Ocid. Setelah itu mereka akan kembali lagi melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang akan mereka tuju. Sebelum itu Mayor Jasim menjelaskan kalau mereka diberi dua pilihan. Yang pertama, mereka harus melewati wilayah berbahaya. Sementara pilihan yang kedua, mereka harus melewati pos penjagaan polisi federal namun dengan jalan yang memutar. Setelah bermusyawarah, akhirnya pasukan tim SWAT memilih jalur yang lebih aman, yaitu melewati pos penjagaan polisi federal. Di tengah perjalanan, pasukan tim SWAT mendadak berhenti setelah Mayor Jasim melihat dua bocil kakak beradik yang sedang membawa jenazah ayahnya. Di sini Mayor Jasim menawarkan tumpangan kepada kedua bocil tersebut sampai ke perbatasan. Namun kakak dari bocil itu menolak karena sebelumnya ia sudah berjanji kepada ayahnya akan menguburkan jenazah sang ayah. Akan tetapi kakak dari bocil itu menyuruh adiknya untuk ikut saja bersama pasukan SWAT. Pada akhirnya sang adik ikut bersama pasukan SWAT sementara kakaknya tetap akan bersama dengan jenazah ayahnya. Singkat cerita, pasukan tim SWAT bersama bocil tadi akhirnya sampai di perbatasan yang dijaga oleh para polisi federal. Di sini Mayor Jasim langsung memberikan segepok uang kepada polisi federal tersebut. Hal itu membuat Kawa keheranan kenapa tim SWAT harus membayar uang kepada polisi di sana. Setelah itu tim SWAT menurunkan jasad Ocid lalu disimpan dengan para jasad korban lainnya yang juga tewas akibat peperangan melawan kelompok ISIS. Ternyata tujuan Mayor Jasim memberikan segepok uang tadi yaitu untuk menitipkan jasad Ocid agar bisa dikuburkan dengan layak oleh para polisi federal. Kemudian Mayor Jasim menghampiri satu keluarga dan langsung menawari mereka sejumlah uang, yaitu dengan syarat keluarga tersebut harus berjanji akan merawat si bocil yang tadi mereka bawa. Singkat waktu, pasukan tim SWAT kembali melanjutkan perjalanan. Di sini Kawa yang terus penasaran mencoba bertanya kembali apa sebenarnya misi mereka. Namun semua hanya diam, lalu Mayor Jasim menyuruh Kawa untuk mengecek semua foto di dalam ponsel Ocid.
Saat ponsel itu dicek, ternyata berisikan foto-foto pembantaian pasukan tim SWAT terhadap kelompok ISIS. Kemudian Mayor Jasim juga menyuruh Kawa membuka video yang ada di ponsel tersebut, sambil menceritakan kalau itu adalah kakak kandung Ocin. Ternyata kakak kandung Ocin sebelumnya sudah dieksekusi mati oleh kelompok ISIS. Di sini Kawa akhirnya berspekulasi kalau pasukan tim SWAT ingin balas dendam kepada ISIS atas kematian keluarga mereka. Singkat cerita, kini pasukan tim SWAT memasuki wilayah berbahaya dan terlihat warga sipil yang berbondong-bondong meninggalkan wilayah tersebut. Tak lama kemudian, para warga sipil satu persatu ditembaki oleh sniper kelompok ISIS. Menyadari akan hal itu, pasukan tim SWAT segera membalas tembakan tersebut. Akan tetapi di insiden ini, satu anggota tim SWAT berhasil dihabisi oleh musuh. Setelah mengetahui posisi sniper ISIS, Mayor Jasim menyuruh anak buahnya terus menembak. Sementara Mayor Jasim dan sebagian anggota akan mengepung ke lokasi si sniper ISIS. Pada akhirnya mereka dapat menghabisi dua sniper ISIS yang dari tadi terus merepotkan tim SWAT. Setelah mengamankan lokasi, Walid anak buah Mayor Jasim menunjukkan sebuah gedung yang akan mereka tuju. Namun entah kenapa Walid langsung merasa gelisah setelah melihat gedung tersebut. Mayor Jasim mencoba menenangkan Walid sambil mengatakan kalau mereka pasti bisa sampai ke gedung itu. Kemudian Mayor Jasim menyuruh Walid untuk segera mengecek rute terbaik menuju ke gedung tersebut. Sementara itu, Kawa terlihat sedang memperhatikan seorang ibu yang anaknya baru saja dihabisi oleh kelompok ISIS. Di sini Kawa merasa kalau kekejaman mereka memang harus segera dihentikan. Setelah itu, Kawa berselfie dengan salah satu anggota sniper ISIS yang tadi mereka habisi. Namun Kawa dibuat terkejut karena orang itu ternyata masih hidup. Kawa sempat ingin menghabisi orang itu dengan kapaknya. Namun Mayor Jasim melarang dengan alasan biarkan orang itu merasa kesakitan sampai ajalnya datang. Tak lama kemudian suara adzan berkumandang. Mayor Jasim langsung menyuruh sebagian berjaga serta sebagiannya lagi menjalankan kewajiban mereka, yaitu sholat fardu. Saat Mayor Jasim akan menunaikan sholat, tiba-tiba Walid memanggil Mayor Jasim. Ternyata Walid baru saja menemukan titik lokasi dari pusat komando ISIS. Di sini Walid mengatakan kalau ia punya kenalan dari kelompok Amerika yang siap membantu mereka. Walid hanya tinggal memberikan titik lokasi komando ISIS dan Amerika dengan senjata canggihnya akan mengebom tempat tersebut. Namun setelah Mayor Jasim memperkirakan kerusakan yang akan ditimbulkan dari ledakan bom itu, ia akhirnya memutuskan untuk tidak meminta bantuan kepada Amerika dan memilih bergerak sendiri. Ketika mereka masih sedang melakukan sholat secara bergantian, tiba-tiba datang drone musuh yang langsung menembakkan artileri hingga menghancurkan salah satu kendaraan tim SWAT yang ada di bawah gedung. Bersamaan dengan itu datang lagi drone melintasi mereka, namun kali ini ada sekelompok orang yang menembak drone tersebut hingga terjatuh. Ternyata yang menembak drone itu adalah kelompok militan Iran. Di sini Mayor Jasim mencoba menawarkan barter senjata dengan kelompok militan Iran, mengingat persenjataan mereka sudah dihancurkan oleh drone yang tadi mengenai salah satu mobil tim SWAT. Namun sayangnya amunisi militan Iran masih lengkap dan militan Iran mengatakan jika ingin barter, barter saja dengan sebuah rokok. Beruntung pasukan tim SWAT masih memiliki persediaan rokok. Pada akhirnya tim SWAT membawakan rokok dari rokok surya, jarum coklat maupun klasmil yang akan ditukar dengan persenjataan. Setelah bertemu dengan pemimpin militan Iran, Mayor Jasim mencoba bernego. Hingga pada akhirnya mereka sepakat dengan barter satu kotak rokok ditukar dengan satu senjata. Setelah itu Mayor Jasim meminta izin untuk melihat beberapa tawanan yang saat ini sedang ditawan oleh pasukan militan Iran.
Mayor Jasim dibuat terkejut karena salah satu dari tawanan itu adalah Jamal, yaitu rekan polisi Kawa yang sebelumnya telah berkhianat. Di sini Mayor Jasim meminta kepada pemimpin militan Iran untuk membawa Jamal. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba Kawa langsung menghabisi Jamal dengan kapaknya. Ternyata Kawa sekarang sudah sangat geram dengan kelompok ISIS termasuk Jamal. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju sebuah gedung yang sebelumnya mereka sudah rencanakan. Di sini Mayor Jasim sedikit menjelaskan kepada Kawa kalau sebenarnya pemerintah sudah membubarkan pasukan tim SWAT, sehingga mereka tidak akan ada yang menyuplai senjata ataupun ikut memberi bantuan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pasukan tim SWAT dikepung oleh kelompok ISIS hingga terjadilah peperangan. Di insiden ini, satu anggota tim SWAT harus gugur sementara Kawa terkena reruntuhan. Beruntung Kawa masih selamat dan segera diobati. Setelah pasukan tim SWAT berhasil menghabisi kelompok ISIS yang ada di sana, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki sambil menyisir tempat tersebut. Karena mau tidak mau, untuk sampai ke gedung yang dimaksud, mereka tetap harus melewati pusat komando ISIS. Ketika mereka sedang mengambil jalan pintas dengan masuk ke salah satu gedung, ternyata di sana sudah ada kelompok ISIS hingga terjadilah kebrutalan. Beruntung tim SWAT berhasil menghabisi mereka, walaupun lagi-lagi tim SWAT harus kehilangan salah satu anggotanya. Saat mereka kembali menyusuri tempat itu, Walid mengatakan kalau di balik gedung inilah titik lokasi dari pusat komando ISIS. Setelah mereka di atas gedung, Mayor Jasim membagi anggotanya ke tempat-tempat yang ia tentukan untuk mengepung titik pusat komando ISIS. Namun saat Walid memulai serangan dengan meluncurkan RPG-nya, ternyata RPG itu gagal meledak, sehingga mereka terpaksa harus berhadapan langsung dengan kelompok ISIS. Setelah peperangan yang panjang, pada akhirnya tim SWAT berhasil mengambil alih pusat komando ISIS, walaupun beberapa anggota tim SWAT juga harus ada yang tewas. Sebelum pergi menuju ke gedung yang dimaksud, Mayor Jasim memerintahkan anggotanya untuk beristirahat sebentar. Di sini Mayor Jasim tak sengaja menemukan beberapa majalah tidak senonoh di atas meja. Mayor Jasim yang merasa risih langsung mengemasi majalah itu lalu dimasukkan ke dalam keranjang. Namun saat keranjang itu akan dibuang ke tong sampah, tiba-tiba ternyata ISIS sudah memasang jebakan bom yang sekarang mengakibatkan Mayor Jasim harus gugur. Melihat kenyataan itu, Walid langsung menangis sejadi-jadinya karena pemimpin mereka kini telah tiada. Di tengah kesedihan itu, Kawa berdiri lalu dengan tegas mengajak semua anggota yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan mereka ke gedung yang dimaksud. Walaupun Kawa sendiri tidak tahu apa sebenarnya tujuan mereka pergi ke gedung tersebut. Setelah itu, 6 pasukan tim SWAT yang tersisa nekat melanjutkan perjalanan mereka. Hingga pada akhirnya, tim SWAT sampai di gedung yang selama ini mereka tuju. Saat akan memasuki salah satu ruangan dari gedung itu, Walid ternyata sudah mempunyai kunci pintu dari ruangan tersebut. Walid terlihat gemetar saat akan membuka kuncinya. Setelah menghabisi satu ISIS, kita diberitahu kalau tempat ini adalah rumah Walid. Terlihat Walid yang langsung memeluk anak dan istrinya karena selama ini mereka disandra ISIS.
Kemudian salah satu anggota mengatakan kalau misi mereka sebenarnya adalah menyelamatkan keluarga anggota tim SWAT yang hampir semuanya kini berada di tangan ISIS. Sementara alasan Mayor Jasim mengajak Kawa karena Mayor Jasim tahu orang tua Kawa juga dalam keadaan disandra ISIS. Setelah itu mereka akan terus bertempur dengan ISIS demi menyelamatkan keluarga anggota tim SWAT yang lain termasuk keluarga Kawa. راح نسوي هذا الشيء لكل واحد من ربعنا. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.